Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marwah Rizbiah Mustafa dari kelas 3E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelatihan sumber daya manusia. Pengertian pelatihan, pengembangan, dan sumber daya manusia. Pelatihan atau training merujuk pada cara untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian-keahlian sebagai sebuah hasil dari pembelajaran mengenai kejuruan atau keahlian-keahlian, praktis, dan pengetahuan yang berhubungan kepada kompetensi-kompetensi spesifik yang berguna. Selanjutnya, pengertian pelatihan training menurut beberapa ahli. Menurut Chris Crowley, pelatihan atau training adalah sebuah konsep manajemen sumber daya manusia yang sempit yang melibatkan aktivitas-aktivitas pemberian instruksi-instruksi khusus yang direncanakan, seperti misalnya pelatihan terhadap prosedur-prosedur operasi pelatihan yang spesifik, atau pelatihan keahlian seperti misalnya pelatihan yang berhubungan dengan tugas program-program pengenalan pekerjaan. Menurut Purwadarminta, kata pelatihan atau training menurut Purwadarminta berasal dari kata latih ditambah berawalan pe dan akhiran, yang artinya telah biasa keadaan, telah biasa diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar atau diajar. Latihan berarti pelajaran. Untuk membiasakan diri untuk memperoleh kecakapan tertentu, pelatih adalah orang-orang yang memberikan latihan. Pengertian pelatihan training menurut beberapa ahli, menurut Kusmaliani, pelatihan atau training adalah proses melatih karyawan baru atau karyawan yang akan memperoleh penempatan baru dengan keterampilan dasar yang diperlukannya untuk melaksanakan pekerjaan. Menurut Wilson Bangun, pelatihan atau training sendiri adalah proses untuk mempertahankan atau memperbaiki keterampilan karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Menurut Hadi Handoko, pengertian latihan dan pengembangan atau development adalah berbeda. Latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin, yaitu latihan menyiapkan para karyawan atau tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang, sedangkan pengembangan atau development mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Selanjutnya, pengembangan. Secara umum, pengembangan atau development dalam konsep human resource development artinya sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Pengertian pengembangan atau development menurut beberapa ahli. Menurut Handoko, pengembangan atau development karyawan dimaksudkan untuk menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di masa yang akan datang. Pengembangan karyawan bisa dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal berarti karyawan ditugaskan oleh perusahaan, sedangkan secara informal berarti karyawan melatih dan mengembangkan dirinya atas keinginan dan inisiatif sendiri tanpa ditugaskan oleh perusahaan. Program pengembangan karyawan akan membuat karyawan semakin produktif sehingga memungkinkan organisasi atau perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan karir karyawan. Menurut Rifai, pengembangan manajemen adalah suatu proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian, dan sikap untuk menjadi atau meraih sukses sebagai pemimpin dalam organisasi mereka. Selanjutnya, sumber daya manusia. Kata sumber daya menurut sudut pandang etimologis, kata sumber diberi arti asal, sedangkan kata daya berarti kekuatan atau kemampuan. Dengan demikian, sumber daya dalam konsep human resource development artinya kemampuan atau asal kekuatan. Pengertian sumber daya manusia menurut beberapa ahli. Menurut Fija Rifai, sumber daya manusia adalah seorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan input yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, dan metode teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran atau output berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Peja Rifai, manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan. Menurut Nawawi, membagi pengertian sumber daya manusia menjadi dua, secara makro dan mikro. Pengertian sumber daya manusia secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau
dalam batas wilayah tertentu, yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan, lapangan kerja. Pengertian sumber daya manusia dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain. Hadari Nawawi, Perencanaan Sumber Daya Manusia. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, pelatihan atau training kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Tujuan pelatihan atau training dan pengembangan SDM, Human Resource Development, pada dasarnya dikelompokkan ke dalam 5 bidang. Yang satu, memperbaiki kinerja; 2, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi; 3, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan; 4, membantu memecahkan masalah operasional; dan 5, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Selanjutnya, proses pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan atau training haruslah meningkatkan efektivitas karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan, memenuhi program kesempatan kerja yang sama, dan mencegah keusangan karyawan. Ada 4 karakteristik perusahaan menurut Henry Shimomura yang menyelenggarakan praktik pelatihan atau training yang paling efektif. 1. Manajemen puncak memiliki komitmen terhadap pelatihan atau training dan pengembangan atau development. Pelatihan merupakan bagian dari kultur perusahaan. 2. Pelatihan atau training bertalian dengan tujuan dan strategi bisnis dan terkait erat dengan hasil laba usaha. 3. Terdapat pendekatan yang sistematik dan komprehensif terhadap pelatihan atau training. Pelatihan dan pengembangan training and development dilaksanakan di semua lapisan organisasi secara berkesinambungan. 4. Terdapat komitmen untuk menginvestasikan sumber daya yang perlu guna menyediakan waktu dan dana yang memadai bagi pelatihan atau training. Jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 1. Cross-functional training. 2. Skill training, pelatihan keahlian SDM. 3. Retraining, pelatihan ulang SDM. 4. Team training, pelatihan tim. 5. Creativity training, pelatihan kreativitas SDM. 6. Language training, pelatihan bahasa. 7. Teknologi training, pelatihan teknologi. Terakhir ada lembaga pelatihan dan pengembangan sumber daya di Indonesia. Yang ke-1 Outward Bound Indonesia, 2 Kubik Leadership, dan 3 Hex Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.